Ya, Partai Amanat Nasional telah melakukan rakernas dan menghasilkan 9 nama calon presiden di 2024. Jadi 9 nama itu ada beberapa klaster ya, dari ketua partai, kepala daerah, menteri dan beberapa politisi. Dan 9 nama ini tentu saja cukup banyak ya. Jadi gimana? 9 nama ini kalau maju calon presiden itu tentu saja tidak mungkin, karena memang prasyarat saat ini presiden threshold kita itu 20%. 9 nama ini tentu saja cukup banyak ya, tapi menarik jika elit-elit politik itu ingin maju sebagai calon presiden. Jadi semuanya ingin maju, itu kan jadi gimana ya lihatnya, ya menarik dan lucu dan mungkin atraktif ya. Jadi 9 nama ini Anda bisa membayangkan nggak ini kalau maju semua sebagai calon presiden? Itu kalau perlu bukan hanya 9, kalau bisa 25 nama atau 24 nama. Jadi ada 24 partai yang mendaftarkan diri ya di KPU kemarin, dan 24 partai itu telah lolos berkas. Nah, kalau bisa sih menurut saya ya 24 partai itu ketua partainya maju semua sebagai calon presiden, kan biar lebih rame pilpres, iya kan? Kalau bisa sih 50, karena penduduk Indonesia itu kan 250-an juta lah. Ya 50 calon presiden itu kan sebenarnya sedikit sekali dibandingkan total populasi di Republik Indonesia saat ini. Jadi 50 itu ya mirip satu RT lah. Satu RT nyapres itu kan asik itu. Asik, jadi nontonnya itu ya mungkin acara TV atau YouTuber akan banyak konten ya. Jadi setiap calon pasti kan punya konten, punya pemberitaan dengan berbagai macam gaya gitu. Ya kalau bisa saya sih tambah lagi deh 100 digenapkan, dipaskan biar lebih rame lagi. Itu bukan lagi satu RT tapi satu kampung. Panitianya bingung itu KPU. Gimana coba 100 itu? Kertas suaranya dicetak itu tebalnya minta ampun itu. Jadi orang di TPS itu mungkin 1 jam ya dalam bilik suara untuk memilih, merenung mana yang akan dicoblos gitu. Ya itulah demokrasi kita ini kan multi partai ya, dan nggak ada salahnya kalau dibikin multi figur gitu. Jadi ya gimana kalau syaratnya 20%, ya diubah lagi aturannya, nggak perlu 20%, 0%. Jadi threshold itu 24 partai ini menggugat ke MK untuk dirubah lagi menjadi 0%. Jadi 0 presiden threshold. Nah, itu cukup menarik dan sangat-sangat demokratis dan tentu saja asik ya. Ya, artinya itu tidak mungkin lagi ada polarisasi, cebong, kampret dan apalah namanya, kadrun, cebong atau apalah nama-nama istilah para buzzer di media sosial itu. Dan negara juga nggak perlu pusing-pusing lah. Itu 100 orang capres itu kan udah
bisa ngurus diri sendiri. Jadi tentu saja itu menjadi event politik yang paling unik di seluruh dunia. Jadi Indonesia satu-satunya negara yang punya calon presiden satu kampung, yaitu 100 orang itu. Jadi partainya baru 24, kalau bisa ditambah lagi jadi 100 partai. Jadi tiap partai punya calon presiden. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh demokrasi di dunia saat ini. Ya, kalau kita lihat di Amerika cuma 2 partai loh. Ya, gitu-gitu aja tukaran. Hari ini Republik, besok Demokrat. Hari ini Demokrat, besok Republik. Ya mutar-mutar di 2 arah itu aja. Itu kan bisa bikin depresi, stres, jenuh. Orang lihatnya ya partai itu lagi, lo lagi, cuman bolak-balik gonta-ganti gitu. Nah, itu nggak tahu demokrasi apa namanya itu. Jadi apa namanya, itu sulit atau nggak bagus untuk dicontoh demokrasi model begitu. Itu pasti udah kelihatan itu oligarkis sudah. Jadi hanya 2 partai, dan di 2 partai ini adalah elit-elit oligarki yang mengendalikan itu. Jadi demokrasi Amerika ya sulit kita contoh. Nah, Indonesia harus bikin satu tafsir formulasi tentang demokrasi elektoral, yaitu terbuka, seterbuka-terbukanya, luas dan seadil-adilnya. Jadi banyak calon presiden di 2024, baik laki-laki maupun perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek juga bisa kalau dia masih mau maju jadi calon presiden. Itu kan jelas presiden di Republik Indonesia ya, bukan presiden di Republik Mimpi atau Republik Jancukers atau Republikan apalah namanya itu. Intinya demokrasi di Indonesia itu lebih aspiratif dan lebih terbuka dan lebih rame tentu saja. Kalau nggak rame ya nggak asik. Namanya aja pesta demokrasi, bos. Jadi ya kalau pesta itu harus rame, meriah, gembira. Itu yang namanya pesta. Jadi pesta demokrasi di 2024 itu bisa menjadi kontestasi demokrasi paling unik dan paling bergembira. Paling unik dan paling gembira. Dan ini tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara yang demokrasinya sudah macet dan yang cenderung feodalis dan oligarkis. Jadi dunia itu bisa mencontoh Indonesia bagaimana membangun demokrasi itu, elektoral itu dengan cara rame-rame, terbuka dan gembira. Tentu saja gembira. Ya kalau nggak bergembira bukan pesta demokrasi namanya. Nah, syarat semua itu bisa terpenuhi kalau jadi 0% presiden threshold. Lagi-lagi itu. Jadi ketua partai, saran saya ketua partai di Indonesia saat ini yaitu gugat aja ke MK 20% itu diturunkan lagi jadi 0% presiden threshold. Jadi Anda yakin itu dan Anda pasti bisa nyapres. Ya daripada pusing-pusing lobby sana sini, mutar sana mutar sini, nggak jelas dan nggak tahu juga akan dapat tiket atau dapat apa gitu ya. Itu ya, kalaupun dapat tiket biasanya juga tiketnya bodong gitu. Ini kan lucu-lucu jadinya kan, lebih konyol itu. Mendingan sekalian batalkan lagi 20%, digugat secara konstitusi dan diturunkan menjadi 0% presiden threshold. Itu baru asik. Jadi itu baru demokrasi yang benar-benar demokrasi bergembira.
demokrasi yang tentu saja berorientasi pada kerakyatan dan aspirasi manusia di Indonesia dan di planet bumi. Oke teman-teman, jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, selalu bergembira. Sekian dulu, kita lanjut pada sesi berikutnya. Dan jangan lupa subscriber ya, agar channel ini tetap eksis, sehingga bangsa ini juga akan tetap eksis. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.